Oke, halo semuanya, balik lagi bareng saya dengan Ardiansyah. Dan pada video kali ini kita akan bahas topik penting lainnya di dalam belajar Java, yaitu tentang tipe data. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang OOP, kita udah kenalan tuh sama namanya kelas dan objek. Eh, di video itu saya sempat bikin contoh hewan, terus kita bikin objek kayak kucing, anjing, dan kita buat atribut kayak nama dan umur. Nah, sekarang pertanyaannya, nama itu disimpan sebagai apa dan umur itu angkanya kayak gimana sih, supaya Java ngerti. Nah, jadi jawabannya adalah dengan menggunakan tipe data. Oke, jadi apa itu tipe data? Nah, jadi tipe data ini adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel, kemudian memberitahu Java bagaimana data harus diproses. Contoh angka, teks, karakter, kemudian logika, dan wajib ditentukan sebagai data dipakai. Jadi maksudnya tipe data itu ibarat kayak label atau jenis dari sebuah data yang kita simpan di program. Jadi kalau kita punya data 20, Java harus tahu itu angka bulat atau angka desimal. Kalau kamu punya teks kayak misal nama kucing, jadi itu kan bukan angka. Jadi Java juga butuh tahu kalau itu sebuah kumpulan karakter. Nah, intinya tipe data itu ngasih tahu ke komputer kayak, hey, data ini kayak gimana loh. Nah, tanpa tipe data program kita nggak bakal ngerti harus nyimpen dan kelola data kayak gimana. Oke, kemudian ada jenis tipe data. Nah, di dalam Java ini ada dua jenis tipe data. Nah, yang pertama ini ada primitif tipe data, kemudian ada non primitif. Nah, jadi pertama, tipe data primitif ini contohnya kayak integer. Nah, integer ini fungsinya untuk menyimpan bilangan bulat di angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada double. Nah, double ini fungsinya untuk menyimpan sebuah angka desimal. Jadi kayak 3,14, 1,5, 2,5, dan bilangan desimal atau pecahan lainnya. Kemudian ada char. Nah, char ini berfungsi untuk menyimpan hanya satu karakter. Contoh sebagai A, B, atau C. Nah, penggunaan char juga diikuti dengan diapit dengan tanda petik satu kanan kiri. Nah, kemudian setelahnya ada sebuah tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini hanya menyimpan sebuah logika benar atau salah. Jadi true or false. Kayak contoh mudahnya ini misal kita tulis integer sama dengan 20. Nah, itu artinya kita sama aja kayak bilang ke Java itu, Java simpan angka 20 sebagai umur dan itu angka bulat ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya ada tipe data non primitif atau tipe data objek. Nah, tipe data non primitif ini datanya lebih kompleks dan dibentuk dari kelas. Jadi mereka itu termasuk objek gitu. Nah, sebagai contohnya di sini ada tipe data string. Nah, tipe data string ini menyimpan teks atau kalimat. Nah, contohnya di sini kita bisa menyimpan teks hello world atau teks bebas gitu. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ini berfungsi untuk menerima input dari pengguna. Dengan contoh penggunaannya itu new scanner, kemudian dalam kurung sistem in. Kemudian ada ArrayList. Nah, ArrayList ini menyimpan kumpulan data fleksibel dengan cara penggunaan new ArrayList. Kemudian tanda kurung v. Oke, setelah itu perbedaan utamanya yang pertama itu dari struktur. Nah, kalau strukturnya dari tipe data primitif ini menggunakan nilai langsung, sedangkan dari kalau tipe data objek menggunakan referensi ke kelas. Kemudian selanjutnya ada fleksibilitas. Kalau primitif ini kurang fleksibel dan objek referensi sebaliknya sangat fleksibel. Ukurannya juga primitif ini tergolong ringan. Kemudian objek ini besar. Kemudian primitif ini menggunakan integer, double, char. Kalau objek ini menggunakan string, scanner, ArrayList, dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya kenapa kita harus tahu tipe data? Nah, jadi uh, jawabannya ini simple sebenarnya. Yang pertama itu untuk memilih tipe data yang tepat. Nah, jadi kita supaya kita tahu kapan kita pakai yang mana. Nah, kalau kita misalnya cuma butuh angka, yang pakai integer. Tapi maksudnya kalau kita cuma butuh angka ya pakai integer.
Tapi kalau kita butuh teks yang fleksibel bisa pakai string. Nah, jadi supaya kita nggak salah paham pas bikin program, misalnya kita bisa bikin uh, sama dengan dua buat perbandingan dua string, karena string itu merupakan objek dan itu sering banget bikin pemula itu bingung. Oke, kita sudah masuk di aplikasi BlueJ-nya. Oke, langsung saja kita pertama-tama kita membuat new class, kemudian kita isi kelas namanya tipe data. Oke, di sini kita klik kanan, kemudian kita open editor, kita langsung hapus saja semua yang ada di sini. Nah, setelah itu kita buat public class tipe data. Kemudian kita buat public void demo. Setelah ini kita akan membuat sebuah tipe data primitif ya. Kita akan kasih ini tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu contohnya itu integer, umur, kita isi umurnya 20 tahun, kemudian double, kita tinggi 1,75, kemudian selanjutnya char golongan darah, isi misal, kemudian bolehan apakah dia pelajar, apakah dia mahasiswa. Setelah itu bawahnya kita akan membuat sebuah tipe data objek atau non primitif. Jadi ada objek yang tadi itu adalah string S yang gede ya, string nama, ini pakai nama saya saja. Kemudian ada integer juga, integer berat, ini gede, kita isi beratnya 55, kemudian double IPK, kita isi 3,8, selanjutnya karakter inisial, inisial karakternya D. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat outputnya di sini dengan item out, print in, out, print in, siswa. Oke, kita ketik lagi sistem print in. Nama,
plus, aduh ini salah sepertinya, C kemudian tinggi inisial aja dulu. C selanjutnya umur mungkin ya, tinggi badan berat. BK dan statusnya
Terus ini kita isi mahasiswa. Hmm. Oh, kita salah. Mahasiswa. Oke, setelah itu kita compile. Setelah itu kita klik new tipe data, new data 1. Oke, kemudian kita klik kanan. Ini belum ini. Nah, di sini kita klik void demo. Nah, di situ outputnya muncul data mahasiswa, nama, inisial, umur, tingginya berapa, berarti dengan status mahasiswanya itu apa. Oke, ya sudah seperti ini berarti codingannya berjalan dengan lancar. Oke, mungkin sekian dari saya.